Binatang komodo adalah kelompok yang sangat kuat di laut semesta, dan Kaisar kuno secara alami mengetahui tentang mereka sebelumnya. Aku sudah lama meninggalkan laut semesta. Setelah semuanya selesai di sini, saatnya aku keluar jalan-jalan, gumam Budi, matanya bersinar terang. Saat ini, ada kelompok etnis yang agung di kedalaman lautan kosmik yang jauh. Tempat ini adalah alam rahasia kuno. Di alam rahasia, banyak orang kuat berjalan seperti jurang dan penjara. Ada aura menakutkan yang mengalir di sekitar orang-orang kuat ini, dan aturan laut kosmik dipadatkan di alam rahasia ini dan ditelan ke dalam tubuh oleh orang-orang kuat ini. Klan Surgawi. Tempat ini adalah dunia rahasia inti klan Surgawi. Jauh di dalam dunia rahasia ini, ada sebuah istana kuno. Di dalam istana, sebuah suara bergemuruh saat ini. Di mana penjaga penegak hukum klan Surgawi. Raungan gemuruh datang, dan bersamaan dengan suara ini. Sekelompok pria kuat yang memancarkan aura kekaisaran yang menakutkan dan mengenakan baju besi hitam pekat datang satu demi satu dan memberi hormat di depan aula. Aku tidak tahu apa yang diminta oleh tetua klan. Mata pria kuat terkemuka itu dingin dan tegas, dan di atas alisnya, ada aliran cahaya menakutkan yang menyatu menjadi mata berwarna-warni, mekar dengan cahaya ilahi yang menakutkan. Meng Tianhui, nyawa pemimpin kerajaan mayat telah hilang. Pergi dan selidiki, apa yang terjadi di kerajaan mayat. Mengapa pemimpin kerajaan mayat tiba-tiba mati? Tuan kerajaan mayat, tubuh orang kuat terkemuka itu penuh energi, alisnya sedikit berkerut, dan sebuah daftar muncul di tangannya. Dia dengan cepat membaliknya. Dalam sekejap, pesan yang tak terhitung jumlahnya beredar dari pesan-pesan itu dan mengerutkan kening. Klan tua, apakah dia kaisar awal laut alam semesta selatan? Ya, suara tua itu melanjutkan, meskipun orang ini bukan dari klan surgawi kita, dia pernah berjalan secara rahasia alam dengan putra suci Yu Tian dan diam-diam mencari perlindungan dengan Yu. Putra suci surga telah memberikan banyak jiwa kebencian kepada klan surgawi kita selama bertahun-tahun, dan dia dapat dianggap sebagai bidak catur periferal dari klan surgawi kita. Orang tua itu berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun kekuatan orang ini rata-rata, klan surgawi kita masih perlu menyelidikinya. Jelas, siapa yang berani tidak menaati keagungan klan surgawi kita? Atau, apakah kematiannya terkait dengan surgawi kita? Klan atau putra suci Yu Tian? Saya mengerti. Kata pemimpin itu dengan hormat setelah mendengar ini, matanya dingin dan tegas. Seorang kaisar periferal yang berlindung di klan surgawi sebenarnya bukan apa-apa bagi klan surgawinya. Dia hanyalah bidak catur sekali pakai, namun, karena orang ini berjalan bersama putra suci Yu Tian, akan ada masalah. Putra suci Yu Tian adalah salah satu jenius paling menonjol dari klan surgawi mereka di masa lalu, dan salah satu orang kuat paling menjanjikan untuk memimpin klan surgawi di masa depan. Secara alami, klan surgawi harus melindungi orang seperti itu, dan di lautan kosmik ini. Beberapa orang kuat teratas akan menggunakan metode menelusuri nasib mereka untuk secara diam-diam menyerang orang kuat tertentu. Pemimpin kerajaan mayat pernah berselingkuh dengan putra suci Yu Tian. Hubungi, jika kekuatan musuh klan surgawi ingin mengincar putra suci Yu Tian, menjarah nasib pemimpin kerajaan mayat. Dan menelusuri kembali tahun-tahun untuk mengganggu putra suci Yu Tian, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Selain itu, kelompok tentara bayaran dari klan surgawi kita, kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, tampaknya telah menghilang di laut alam semesta selatan baru-baru ini. Anda harus menyelidiki perjalanan ini juga. Kelompok tentara bayaran hukuman surgawi. Meng Tianhui, pemimpin orang kuat, mengangguk, jangan khawatir, para tetua klan, masalah ini menyangkut putra suci Yu Tian. Saya pribadi akan mengambil tindakan dan pergi menyelidiki. Seharusnya ada balasannya segera. Kalau begitu, baiklah, saya menantikan kabar dari Anda. Suara tua itu bergemuruh, dan kemudian terdiam, tampaknya kembali mengasingkan diri. Ayo pergi ke laut semesta selatan bersamaku. Orang kuat terkemuka Meng Tianhui dengan cepat memanggil tim penjaga penegak hukum, dan segera meninggalkan dunia rahasia inti klan Tian, menuju saluran transmisi laut semesta. Dan bergegas ke alam semesta selatan secepatnya di lautan. Kematian bidak catur dari kaisar awal sebenarnya bukan masalah besar bagi klan surgawi,
tetapi klan surgawi selalu bertindak hati-hati, jadi mereka tentu harus menyelidikinya. Jika itu hanya kematian yang tidak disengaja, dan pihak lain tidak mengetahui bahwa pemimpin kerajaan mayat ada hubungannya dengan klan surgawinya, maka yang perlu dia lakukan hanyalah membantai 9 klan lainnya, atau ada kekuatan besar yang diam-diam mendorongnya. Maka klan surgawi miliknya bahkan jika mereka harus menggunakan metode membunuh dewa untuk memusnahkan seluruh kelompok etnis pihak lain, akan sulit untuk menghilangkan kebencian tersebut. Kecuali klan surgawi. Sekarang, di alam khusus jauh di dalam lautan kosmik, nyanyian Buddha yang tak terhitung jumlahnya dilantunkan, dan cahaya Buddha tak berujung, menghadirkan pemandangan yang luas dan spektakuler. Di atas panggung teratai yang tinggi, terdapat seorang biksu yang sedang duduk dan berbaring dengan tasbih Buddha tergantung di lehernya dan sebuah kitab suci di tangannya. Postur tubuhnya biasa saja, namun sejalan dengan hukum alam langit dan bumi cahaya keemasan, melonjak dengan kekuatan iman yang tak terbatas, dan dia berkhotbah dan melantunkan kitab suci. Di bawahnya ada sekelompok orang kuat dengan aura yang luar biasa. Orang kuat ini berasal dari semua ras dan lapisan masyarakat, termasuk burung, binatang, manusia, suku lain. Dan bahkan orang dari suku hantu yang memiliki energi dingin dan jahat beredar di tubuh mereka. Mendengarkan nyanyian orang ini, orang-orang kuat ini semuanya mabuk, seolah-olah mereka terperangkap dalam wawasan yang tak ada habisnya, menghilangkan roh jahat dan kemarahan selama latihan. Dan terlihat damai. Hah! Tiba-tiba, biksu yang sedang membabarkan sutra dan melantunkan dharma tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ilahi muncul di pupilnya, menampakkan sedikit keterkejutan. Melihat dharma berhenti tiba-tiba, banyak orang berkuasa yang terbangun dari pencerahan mereka dan memandang Buddha yang sedang berbaring di atas panggung teratai dengan kebingungan. Biksu suci agung, apa yang kamu? Semua orang bertanya dengan bingung. Teman-teman terkasih, biksu malam itu mendapatkan pencerahan selama khotbahnya. Khotbah hari ini berakhir di sini. Anda dapat datang lagi pada perkumpulan Dharma berikutnya. Setelah kata-kata itu terucap, biksu suci agung itu maju selangkah, menginjak sang Buddha teratai, dan menghilang dengan cepat. Semua orang menyesali kehilangan mereka. Biksu suci agung adalah seorang biksu terkemuka yang terkenal di dunia Buddha Matahari Agung. Dia penuh belas kasih dan baik hati. Selama bertahun-tahun, dia sering mengadakan pertemuan Dharma untuk membabarkan sutra dan nyanyian kepada orang-orang berkuasa dari semua kekuatan besar di alam semesta. Terlepas dari apakah mereka tinggi atau rendah dalam kultivasi, baik atau jahat, selama mereka bersedia datang. Mereka dapat mendengarkan ceramah secara gratis dan menggunakan agama Buddha untuk melenyapkan setan dalam hati dan rintangan setan dalam kultivasi, dan mereka tidak akan pernah menjadi seperti itu. Diperbolehkan untuk mengalami pelecehan apapun pada pertemuan dharmanya. Cedera tentu saja memiliki reputasi besar di dunia Buddhis. Yang tidak diketahui semua orang adalah setelah biksu suci agung itu kembali ke dojonya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Vajra Arhat bermata 8, dia berteriak dengan suara rendah, dan suara Buddha memenuhi telinganya dan menyebar ke dalam kehampaan. Tuan. Saat berikutnya, Arhat emas muncul di dojo, mengatupkan kedua tangannya dan memberi hormat dengan hormat. Jiwa Buddha dari saudara junior Musi Nantian telah menghilang. Pergi dan selidiki secepatnya untuk mencari tahu apa alasannya. Kata biksu suci agung itu dengan suara yang dalam, terlihat seperti Vajra yang sedang marah. Ya, Vajra Arhat menyelesaikan kata-katanya dan menghilang dalam sekejap. Biksu suci yang agung itu berdiri di dojonya, mengamati awan yang naik dan menyebar di kejauhan, matanya tidak yakin. Mungkinkah seseorang mengetahui bahwa si Nantian sengaja diusir saat itu, dan Lao Nalah yang melakukannya? Mencari dengan tangannya yang besar. Ketika dia keluar, sebuah manik Buddha muncul di tangannya, tetapi di dalam manik Buddha itu, ada jiwa kebencian dari pria dan wanita telanjang yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum dengan sedih. Seperti api penyucian. Murid kecilku diam-diam telah memberiku banyak jiwa kebencian selama bertahun-tahun sehingga aku bisa memperbaiki manik Buddha mimpi buruk ini. Jika ada yang tahu tentang ini, jauh di dalam mata biksu suci agung itu, ada tatapan menakutkan cahaya melintas, dan niat membunuh mendidih, seperti hantu yang ganas.
Dan ketika klan surgawi dan biksu suci agung mengirim ahli ke Laut Semesta Selatan untuk menyelidiki kebenarannya. Negara mayat berada. Setelah kematian pemimpin kerajaan mayat, banyak sekali alam yang runtuh, seperti alam semesta kecil yang runtuh dan hancur. Seluruh kerajaan mayat berada dalam kehancuran, dengan banyak pemurni mayat dan makhluk hidup melarikan diri kemana-mana, mencoba bertahan hidup dalam ketakutan. Ledakan. Pada saat ini, monster bintang besar muncul, dengan mata seperti dua bintang besar. Melihat kerajaan mayat yang runtuh di kejauhan, tiba-tiba ia membuka mulutnya yang berdarah. Panggilan. Kekuatan hisap yang mengerikan lahir, menyedot pemurni mayat yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu dan menelannya ke dalam perut mereka. Di samping monster bintang besar ini, penguasa kota ember emas dan kaisar iblis darah juga berdiri dengan bangga. Dengan tangan terangkat, sebuah kota sederhana dan jurang iblis melayang di udara, menekan pemurni mayat yang tak terhitung jumlahnya, membunuh semua sisa-sisa dari monster tersebut. Kerajaan mayat. Pemimpin kerajaan mayat telah melakukan banyak kejahatan di Laut Semesta Selatan dan mencari nafkah dengan memurnikan makhluk hidup menjadi boneka mayat. Hari ini, kami bertiga bergabung untuk membunuhnya. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk bidang bintang ini. Pemurni mayat ada. Raungan gemuruh bergema di seluruh dunia dan mencapai telinga makhluk yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan mayat. Kemudian, sepasang murid yang melayang di langit dan mulut berdarah itu tiba-tiba menghilang dan pergi dari sini. Seluruh bidang bintang juga kembali tenang, hanya menyisakan makhluk tak terhitung jumlahnya yang lolos dari kematian, diam-diam dipenuhi ketakutan dan kegembiraan. Tidak lama kemudian sisa-sisa kerajaan mayat dihancurkan. Kerajaan Buddha Nando. Di mana pagoda runtuh yang tak terhitung jumlahnya berada, tiga sosok agung yang mencapai langit muncul, membunuh banyak biksu jahat lainnya di kerajaan Buddha, dan kemudian pergi dengan kejam. Hanya gemuruh dan raungan yang tersisa, menyebar ke langit dan bumi. Setelah melakukan semua ini, penguasa kota Jinhu dan kaisar iblis darah memandang Saroye, saudara Saroye, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, kita akan kembali ke wilayah kita dengan patuh dan menunggu untuk itu. Telepon dari orang dewasa, Saroye berkata dengan sungguh-sungguh. Kembali dengan patuh, tunggu panggilannya. Penguasa kota Jinhu dan kaisar iblis darah tercengang. Apa rencananya? Mereka sekarang telah menyinggung klan surgawi dan alam Buddha Matahari Agung. Jika seseorang dari dua kekuatan besar ini datang dan mereka berada di wilayah mereka sendiri, bukankah mereka akan menunggu untuk mati? Saudara Saroye, Anda bukan dari Laut Semesta Selatan kami. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Penguasa kota Jinhu bertanya dengan tergesa-gesa. Aku hanya akan beristirahat di sini. Bukankah kerajaan Nando Buddha dan kerajaan mayat benar-benar runtuh sekarang? Lagi pula, bidang bintang besar ini dekat dengan alam semesta awal orang dewasa itu. Saya berencana untuk menertibkan bidang bintang ini, ketika tiba waktunya untuk bergabung ke dalam 13 wilayah selatan, itu akan menjadi ide yang bagus untuk pria itu. Pikir Saroye sejenak. Baiklah, kami berdua tidak akan kembali sekarang, dan kami akan menjaga pintu bersamamu, kata penguasa kota Jinhu buru-buru. Ya, ayo datang dan lihat pintunya juga. Kaisar Iblis Darah juga berbicara. Bab 474.2 Leluhur. Boom, istana Kundimen turun langsung ke area terlarang di tanah leluhur kegelapan. Istana ini tingginya ratusan juta kaki, memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya dan cahaya ajaib yang bersinar. Gemuruh. Kekuatan sihir gelap yang bergulir mengalir turun, seperti air terjun yang deras, dan itu benar-benar menerobos area terlarang tanah leluhur kegelapan. Jatuh langsung ke tubuh tertinggi si Kong Zhen di area terlarang, dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dunia luar. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini, apa yang terjadi? Harta karun tertinggi Tuan Si Kong Zhen sebenarnya telah diaktifkan. Ya Tuhan, mungkinkah gerbang Kaisar Sihen dan Tanah Suci Sikong akan berperang? Tanah terlarang, ada juga apakah tidak ada orang kuat dari Sekte Kaisar Sihen? Semua orang terkejut dan tampak ngeri. Pemandangan seperti itu belum pernah terjadi dalam ratusan juta tahun sejarah tanah leluhur kegelapan. Tidak,
Tepat setelah Yang Mulia Si Kong Zun memasuki area terlarang, harta karun. Istana Kun Iblis milik Tuan Si Kong Zen diaktifkan. Mungkinkah Yang Mulia Si Kong Zun menghadapi bahaya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan saling memandang dengan wajah ngeri. Ini, sangat mungkin. Ditambah dengan fakta bahwa Si Kong Anyun memasuki area terlarang yang gelap sebelumnya, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa kemungkinan besar Si Kong Anyun menghadapi bahaya. Yang menyebabkan istana Si Kong Zen diaktifkan untuk perlindungan. Tapi tanah suci Si Kong ini terlalu berani. Dikabarkan bahwa di kedalaman tanah terlarang kegelapan, mayat leluhur kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan. Apakah tanah suci Si Kong mencoba untuk tidak menghormati leluhur kegelapan di masa lalu? Perhatikan baik-baik, jika tanah suci Si Kong benar-benar melawan bahaya di area terlarang yang gelap, itu akan menjadi masalah besar. Di area terlarang yang gelap, di luar batasan berkabut, kekuatan kegelapan yang menakutkan turun. Melihat ke atas, Anda bisa melihat istana gelap sebesar bintang, menghalangi langit dan matahari, berdiri di luar area terlarang yang gelap, bermekaran dengan cahaya hitam tak berujung. Kekuatan gelap ini terus menimpa tubuh Si Kong Zen, dan cahaya kegelapan bermekaran di sekujur tubuh Si Kong Zen, seolah-olah dia telah menjadi iblis kegelapan. Aura di tubuhnya sangat padat. Sama sekali tidak terlihat seperti tiruan spiritual, tapi seperti tubuh aslinya telah turun. Si Kong Zen memandang hantu yang menjulang tinggi dengan ekspresi tenang, sekarang saya tidak tahu apakah leluhur An Lei dapat membunuh saya sebelum tubuh asli saya tiba. Ada senyuman di bibirnya, meski nadanya sangat lembut dan tidak kasar, ancaman dan arogansi yang terkandung. Di dalamnya membuat bulu kuduk orang berdiri. Disinilah letak kepercayaan Si Kong Zen. Dia telah mengatur leluhur gelap ini tanah. Berapa tahun? Bahkan ada salah satu harta karun tertingginya di sini. Dengan kartu truf ini, dia hampir tidak takut pada siapapun. Inilah mengapa Supreme Stonehenge tidak berani datang ke tanah leluhur kegelapan. Jika itu adalah jebakan Si Kong Zen maka dia pasti akan berada dalam bahaya. Kamu, boom! Guntur gelap melonjak, seolah-olah bencana hari kiamat akan datang. Leluhur An Lei menatap istana Iblis Kun di luar area terlarang yang gelap, dan dibawa berkah dari istana Iblis Kun, auranya melonjak. Jumlah klon spiritual Si Kong Zen gemetar karena amarah. Jika itu hanya salah satu klon spiritual Si Kong Zen, dia akan dapat membunuhnya dengan mudah dengan seluruh kekuatannya. Kun Mo, dengan restu dari Kun Demon Palace, klon spiritual Si Kong Zen telah menjadi tubuh palsu, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Hampir tidak mungkin untuk membunuh klon spiritual di dalam tubuh ini. Si Kong Zen, apa yang akan kamu lakukan? Leluhur An Lei menyipitkan matanya dan berteriak dengan marah. Jangan lupa, kamu di tanah suci Si Kong adalah orang berdosa. Kamu tinggal di sini saja untuk menebus dosa-dosamu. Jika kamu merusak rencana dari atas, bisakah kamu menanggungnya? Tanggung jawabnya, kata leluhur An Lei. Dengan suara dingin. Tanah suci Si Kong dan 3 kekuatan besar lainnya adalah orang berdosa. Orang-orang biasa di dunia luar tidak mengetahuinya, tetapi bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik tertinggi yang secara pribadi mengalami datangnya kegelapan tidak mengetahui hal ini? Tanda tanya. Terima kasih leluhur An Lei karena telah mengingatkan saya, tapi saya leluhur An Lei, Andalah yang paling tahu apakah tanah suci Si Kong itu berdosa atau tidak. Tanah suci Si Kong kita dijebak oleh orang lain. Terlebih lagi, apapun yang terjadi dengan tanah suci Si Kong kita sekarang, aku tidak membutuhkanmu sebagai orang mati untuk mengingatkanku, kan? Si Kong Zen berkata dengan tenang. Petik 2. Si Kong Zen, kamu terlalu lancang. Petik 2. Boom, leluhur guntur gelap tidak bisa lagi menahan diri. Di atas langit, awan gelap yang tak terbatas terus melonjak, dan kilat berdarah menyambar, mencoba menekan Si Kong Zen di bawah. Kemarahan yang tak tertandingi. Seperti yang dikatakan Si Kong Zen, guntur gelapnya leluhur sebenarnya meninggal tahun itu, tetapi dia hanya bertahan dengan menggunakan metode khusus klan gelap. Bisa dikatakan sekarang, sebenarnya adalah orang mati. Namun, orang mati kembali menjadi orang mati, ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan Si Kong Zen. Ini adalah sebuah penghinaan.
Menghadapi kemarahan leluhur Anlei, si Kong Zhen tampak tenang dan tiba-tiba melihat ke dalam area terlarang. Leluhur, bagaimanapun juga, saya, si Kong Zhen, adalah salah satu dari 3 orang kuat yang menjaga benua hitam Yu. Akankah leluhur Anlei mengambil tindakan terhadap saya? Hah! Mendengar ini, si Kong Anyun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Leluhur. Mungkinkah leluhur Anlei bukan satu-satunya yang ada di sini? Di samping, mata Qin Chen berkedip dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Begitu si Kong Zhen selesai berbicara, tiba-tiba, boom, 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 di area terlarang di kejauhan, gelombang aura yang mencapai surga tiba-tiba naik ke langit. Jauh di dalam area terlarang, sosok menakutkan muncul samar-samar. Masing-masing sosok ini mekar dengan aura langit, seolah menyatu dengan tanah leluhur yang gelap ini. Serangkaian aura menakutkan menatap si Kong Zhen dan lainnya. Bayangan ini adalah banyaknya nenek moyang klan kegelapan yang meninggal tahun itu dan akhirnya terkubur jauh di dalam tanah leluhur yang gelap ini. Guntur gelap, hentikan. Begitu bayangan ini muncul, mereka berkata dengan dingin kepada leluhur guntur gelap. Semuanya, si Kong Zhen ini sangat berani dan tidak menganggap kita serius sama sekali, leluhurku. Leluhur Anlei tampak kaget dan marah. Aku sudah menyuruhmu berhenti, apa kamu tidak mendengarku? Tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Dari sekian banyak bayangan, sesosok tubuh berkabut keluar, benar-benar hitam, seperti dewa iblis kuno, menatapnya dari kejauhan. Begitu orang ini berbicara, ekspresi leluhur Lei tiba-tiba berubah, dan dia segera tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Si Kong Zhen telah bertemu Yang Mulia Singgasana. Melihat hantu ini, ekspresi si Kong Zhen sedikit berubah, dan dia menundukkan tangannya dengan hormat. Yang Mulia, mata si Kong Anyun membelalak dan dia tersentak. Qin Chen juga sedikit mengernyit. Dari Singgasana, Qin Chen merasakan aura yang sangat menakutkan, yaitu energi kematian yang mengepul. Tahta jelas telah mati selama ratusan juta tahun, tetapi energi kematian di tubuhnya masih sangat menakutkan. Hal ini membuat hati Qin Chen tenggelam. Dapat dilihat bahwa penguasa tahta jelas merupakan pembangkit tenaga listrik teratas selama hidupnya, dan tingkat budidayanya bahkan lebih tinggi daripada si Kong. Bab 5743, Tubuh Dao Ilahi yang Sempurna. Tentu saja, saya juga mengetahui alasan dan kekhawatiran tentang keengganan senior untuk mengambil peran tersebut. Yakinlah, senior, bahwa manajemen aliansi 10.000 ras tidak mengharuskan senior mengeluarkan terlalu banyak usaha. Senior boleh membiarkan siapapun di bawah komandonya menjabat sebagai wakil pemimpin untuk mengelolanya. Saya yakin senior Jianzu mereka pasti sangat senang. Qin Chen berkata sambil tersenyum, adapun apa yang dikatakan senior tentang pergi ke laut semesta untuk mengalaminya, itu wajar. Jika saya, alam semesta awal, ingin tumbuh di laut semesta di masa depan, saya tidak akan bisa melakukannya sendiri. Para senior perlu bekerja keras di luar. Namun, sebelum meninggalkan alam semesta awal, para senior bisa terlebih dahulu pergi ke galaksi kekacauan untuk menggabungkan Yin dan Yang. Sekarang alam semesta awal saya berbatasan dengan dunia bawah, kekuatan asli para senior belum sempurna, setelah Yin dan Yang bergabung, Anda dapat memahami arti sebenarnya dari alam semesta. Dan akan lebih mudah untuk memasuki alam Kaisar Agung di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, mata banyak orang kuat yang hadir berbinar. Perpaduan Yin dan Yang, meskipun pengetahuan mereka tidak sekuat pengetahuan Qin Chen, mereka juga tahu betapa bermanfaatnya perpaduan Yin dan Yang. Di zaman kuno, terjadi perang antara dunia bawah dan laut kosmik, untuk saling mencaplok dan menggabungkan Yin dan Yang dari kedua belah pihak. Ini adalah sumber daya yang sangat penting bagi orang kuat manapun. Selama mereka mengintegrasikan kekuatan Yin dan Yang, akan lebih mudah bagi mereka untuk berlatih dan membuat terobosan di masa depan. Haha, Qin Shaoxia, jika Xiao Yao tertinggi menjabat sebagai pemimpin aliansi 10.000 ras, maka bukan masalah besar bagiku, orang tua yang jahat, untuk membantunya, senyum. Haha, orang tua itu dengan enggan mengambil posisi ini. Paviliun Tianji tersenyum. Melihat Xiao Yao Zizun, rumput. Wajah Xiao Yao Supreme berubah menjadi hijau, Paviliun Master Tianji mengucapkan kata-kata ini, bukankah dia membakarnya?
Dia menghela nafas dan menatap Qin Chen, karena kamu sangat menghargaiku, teman kecil Qin Chen, maka aku akan setuju. Namun, ketika tempat ini menjadi benar-benar stabil, aku masih akan pergi ke lautan alam semesta untuk menjelajah. Kepalanya dan memperlihatkan matanya. Jing Mang, dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Faktanya, jika dia tidak terjebak di alam semesta asli selama bertahun-tahun dan harus bertarung melawan leluhur iblis abis untuk semua ras, dia akan meninggalkan alam semesta asli seperti penguasa Paviliun Tianji dan pergi ke laut kosmik. Dan dengan bakatnya, begitu dia memasuki laut semesta, pencapaiannya akan jauh lebih besar daripada pencapaian Master Paviliun Tianji. Tentu saja saya tahu ini. Qin Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, tentu saja saya menghormati ide senior. Wajah Supreme Xiao Yao tidak bisa membantu tetapi terlihat jauh lebih baik, dan dia mengangguk, itu bagus. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen langsung berdiri. Oke, senior Xiao Yao, sekarang kita telah memutuskan, bagaimana dengan awalnya. Alam semesta, masalahnya akan diserahkan kepada Anda dan para budak kulit hitam. Kalian berdua di sini untuk mendiskusikan bagaimana membangun dan mengelola aliansi 10.000 ras. Saya akan pergi sekarang, semuanya, pergi, kepada semua orang dan berkata. Segera, dia membawa Sisi, lelaki tua itu dan yang lainnya dan meninggalkan aula utama kota aliansi rakyat dalam sekejap. Melihat Qin Chen, yang menghilang dalam sekejap, ekspresi lembut Xiao Yao Supreme tiba-tiba menjadi kusam dan bingung. Sial, apakah kamu sekarang menjadi penjaga toko yang lepas tangan? Masalah sepenting itu tidak bisa menunggu sampai semua orang mendiskusikannya, bukan? Saat ini, wajah Xiao Yao Zizun menjadi hijau seperti istrinya melarikan diri bersama orang lain, dan itu sangat jelek. Senior Xiao Yao, karena Tuan Chen sangat mempercayaimu, tidak peduli apa rencana senior Xiao Yao, aku, Paviliun Chendi, akan bekerja sama. Hei Nu juga tertawa dan menghadap Xiao Yao Supreme. Sikapnya cukup hormat. Dia tahu bahwa dia dapat menjabat sebagai penanggung jawab Paviliun Chendi hanya karena dia telah mengikuti Tuan Chen Zhao, mengelola logistik untuk Tuan Chen sejak awal, dan setia. Dalam hal bakat, IQ, dan kemampuan, ada kesenjangan besar antara saya dan para jenius seperti Xiao Yao Zizun yang telah mengubah keadaan di semua ras. Yang perlu dia lakukan hanyalah menstabilkan lini depan Tuan Chen dan mengelola alam semesta awal dengan baik. Melihat mata semua orang di lapangan yang berapi-api dan penuh harap, Xiao Yao Supreme tertegun sejenak, dan akhirnya hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam sambil tersenyum masam. Oh, generasi kedua, kapal, itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Singkatnya, Tao sedih tanpa henti. Di luar kota Liga Rakyat, Tuan Qin Batian dan Qin Ying tersenyum dan berkata kepada Qin Chen, Chener, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Qin Chen berkata, kakek, saya berencana pergi ke Suhai. Kamu dan saudari Ying, tidak lebih. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu langsung menyela, mengangguk dan berkata, pahami, tentu saja Anda akan menemui senior itu. Senior itu menjaga alam semesta awal saya dan menyelesaikan banyak kesulitan untuk alam semesta awal saya, kamu harus berterima kasih padaku dengan benar. Adapun Yinger dan aku, kita akan kembali ke benua Tianwu dulu. Kamu tidak perlu khawatir. Qin Batian memandang Sisi dan yang lainnya dengan puas, kalian, ikuti Chener. Kamu telah menanggung kesulitan, baiklah, semua orang pasti baik-baik saja, Pak Tua, aku masih menunggu untuk minum anggur pernikahanmu. Mata Sisi tiba-tiba memerah. Dan mereka menangis kegirangan, dan berkata dengan tergesa-gesa, kakek, kami akan menjaga Chen dengan baik. Chener, ingatlah untuk datang ke benua Tianwu saat kamu ada waktu luang. Oke, aku pergi, Pak Tua. Setelah Qin Batian selesai berbicara, dia meraih tangan Qin Ying dan berkata, Yinger. Saudara Chen, semuanya. Ingatlah untuk datang ke benua Tianwu untuk menemui kami ketika Anda punya waktu. Qin Ying melambai kepada Qin Chen dan Sisi sambil tersenyum, mengambil yang lama tangan pria itu. Dan melangkah keluar, kekosongan itu sedikit berfluktuasi, dan kedua sosok itu melarikan diri ke dalam kehampaan dan segera menghilang. Melihat punggung tua lelaki tua itu yang menghilang, mata Qin Chen sedikit merah, dan dia berkata dalam hati.
Kakek, aku akan pergi menemuimu setelah cucuku membereskan semuanya di sini. Ayo pergi, Sisi, yang lainnya tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, di atas laut kekosongan, Qin Chen dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Teman kecil, kamu di sini. Suhai terbuka, memperlihatkan celah. Di laut virtual, Qin Chen sekarang akrab dengan jalan tersebut, dan segera tiba di lokasi Kaisar Kuno. Hai. Penguasa paviliun Tianji juga tertawa, lalu memandang Xiao Yao Supreme, Xiao Yao, tolong jangan menolak kebaikan Guru Chen lagi. Guru Chen penuh dengan ketulusan. Sungguh konyol membiarkan Anda dan paviliun Chendi diperintah secara terpisah. Percayalah, jika kamu tidak ingin melakukan ini. Aku harus bertanya-tanya apakah kamu tidak puas dengan Chen Shao dan ingin mendominasi alam semesta asli sendirian. Hahaha. Melihat wajah sembelit dari Master Paviliun Xiao Yao dan leluhur pedang. Tapi mereka semua tertawa, Xiao Yao, oke, jangan terlihat seperti ini, bekerjalah dengan jujur. Ketika alam semesta awal berada di jalur yang benar, kamu dan aku tidak perlu ditempatkan di sini. Ketika dia melihat Kaisar Kuno, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit keterkejutan, karena Kaisar Kuno sekarang tampak lebih mulia daripada saat dia melihatnya sebelumnya. Tetapi orang-orang kuat lainnya dari klan Dewa Kuno yang berdiri di belakang Kaisar Kuno semuanya berada dalam kondisi tertekan saat ini, seolah-olah mereka telah dilubangi. Saya telah melihat Tuan Chen. Melihat Qin Chen, para prajurit kuno yang seperti hutan tombak ini memberi hormat satu demi satu, suara mereka lemah. Kaisar Kuno Senior, orang-orangmu ini adalah. Qin Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kenapa orang-orang ini begitu lemah setelah bertarung melawan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi dibandingkan dengan pertarungan melawan jurang neraka di inti sungai orang mati? Benarkah? Budi melirik dengan santai, tidak apa-apa, teman kecil, kamu baru saja menyempurnakan alam semesta awal. Orang-orang ini terlalu berhati-hati saat mengamati, jadi mereka menghabiskan waktu. Terlalu berhati-hati saat mengamati. Tertegun, apa alasannya? Qin Chen berpikir serius ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan yang muncul dari lautan pasang surut ketika dia bergabung dengan asal mula alam semesta asli. Senior telah mengatakan sebelumnya bahwa selama saya dapat mengintegrasikan alam semesta asli, saya dapat membuka blokade untuk Anda. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu bagaimana saya harus melakukannya. Apakah itu menggunakan kekuatan guntur? Boom! Cahaya guntur mekar di telapak tangan Qin Chen. Begitu cahaya guntur muncul, aura yang membuat jantung berdebar memenuhi udara. Wajah banyak dewa kuno yang kuat di belakang Kaisar Kuno terkejut, dengan rasa takut yang tak dapat dijelaskan di sekujur tubuh mereka. Titik. Perlu dicatat bahwa orang-orang kuat dari para dewa kuno di belakang Kaisar Kuno semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bahkan ada orang-orang kuat di tingkat puncak Kaisar. Mereka merasa seperti mereka akan ditekan sampai mati. Kaisar Kuno melihat kekuatan guntur di tangan Qin Chen dan menggelengkan kepalanya sedikit, teman kecil, kamu dapat menyingkirkan kekuatan penghakiman ini. Faktanya, jika kamu ingin membuka segelku, kamu tidak perlu melakukannya apapun. Kamu tidak membutuhkanku. Melakukannya, Qin Chen tertegun. Ya, Kaisar Kuno mengangguk, jika Anda ingin membuka segel saya, Anda harus memenuhi syarat. Awalnya, saya pikir Anda dapat langsung memuaskannya jika Anda bergabung dengan alam semesta awal, tetapi sekarang tampaknya masih demikian. Kurang dari itu, Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu. Apa syaratnya? Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang tubuh ilahi Dao sempurna. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tubuh Dao ilahi yang sempurna adalah tubuh Dao teratas di antara para kaisar agung dan kesayangan paling sempurna di seluruh alam semesta. Kaisar Kuno bergumam. Ia memiliki kemungkinan dan masa depan yang paling tidak terbatas, tetapi sejak pemisahan Yin dan Yang di zaman kuno, tidak pernah mampu melahirkan tubuh dewa yang sempurna. Seperti yang dijelaskan Kaisar Kuno, Qin Chen secara bertahap mengerti. Dikatakan bahwa ketika laut kosmik pertama kali dibuka, Yin dan Yang terintegrasi. Kemudian, dunia bawah menjadi mandiri. Setelah dipisahkan dari laut kosmik, hukum Dao besar tidak lengkap baik di laut kosmik maupun dunia bawah.